Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur itu sekarang masih terus mengajak orang untuk berinvestasi. Rupanya dalam cerita bisnis Yusuf Mansur ini belum cukup juga nih. Yang terakhir dia ngajak investasi emas. Cuma ketika kita tonton, itu ada beberapa pertanyaan. Ini maksudnya apa? Beli koin emas atau pertambangan emas atau apa gitu. Kalau beli misalnya saham perusahaan yang bergerak di bidang emas, misalnya Antam, itu kan orang langsung aja ngapain melalui Yusuf Mansur, bisa dibeli di bursa efek, bahkan sekarang sudah canggih bisa melalui pembukaan rekening, lalu memesan sendiri emiten yang kita setujui. Kalau Yusuf Mansur mau IPO, ini perusahaannya apa gitu. Dia mau ngajak orang beli, artinya itu menjadi perusahaan publik. Apa maksudnya gitu? Kalau perusahaan publik harus jelas, itu terdaftar nggak di bursa efek. Kemudian Yusuf Mansur sebagai apa? Pemilik atau apa gitu. Kalau dia pemilik, ya minimal saham pengendali itu, orang biasanya kalau IPO pertama itu saham pengendali itu sekitar 80%. Kemudian 20% baru diserahkan kepada publik, ya kan, kepada masyarakat. Atau Yusuf Mansur hanya sebagai sales marketing gitu. Di semua itu harus jelas supaya masyarakat kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ini kasus yang samanya belum selesai gitu. Dulu dia datang ke Masjid Darussalam di Cibubur itu bahasanya seperti ini juga, ngajak supaya sama-sama kaya gitu. Terakhir yang kaya hanya Yusuf Mansur. Orang rugi 55 miliar dianggap itu fitnah. Nah sekarang ini mau bagaimana gitu. So, kalau investasi yang dijanjikan itu, ya saya yakin masyarakat itu sekarang sudah nggak percaya. Cuma masyarakat kita sebagaimana kebiasaannya nggak mau ribut-ribut gitu. Yang udah ya udah tapi nggak mau terulang lagi. Maka ketika Yusuf Mansur ada di channel YouTube-nya menawarkan investasi emas gitu, banyak orangnya ketawa gitu. Loh kasus misalnya ICN gitu, Indonesia Coin Nusantara ya. Itu belum selesai, itu sudah asetnya sekarang tuh atau nilainya sekarang tuh saya lihat turun sampai 60%. Kalau anaknya tadi itu kita nggak tahu posisinya cantelannya kemana, yang jelas sudah muncul, udah rugi sekarang tuh 60%. Kalau dia berinvestasi 10 miliar, maka 6 miliar sudah amblas. Nanti sekarang mau ngajak orang. Nah sekarang kita akan lihat masyarakat itu makin lama makin cerdas. Dia nggak mau berinvestasi. Oh ngajak lantas datang lagi uang seperti tahun-tahun lalu, itu nggak mungkin itu. Dulu tuh mereka belum apa ya, kalau orang Betawi bilang belum ngeh gitu. Belum ada nggak, ini kemana akhirnya nanti percaya aja. Maklum ini yang ngajak itu seorang ustadz. Tempat berbicaranya di masjid sebagai rumah suci gitu. Tempat yang suci, rumah Tuhan, bicara masalah keduniaan di situ. Ternyata ya semuanya amsyong. Sampai sekarang cobalah dilihat itu. Bisnis yang diurus oleh Yusuf Mansur yang melibatkan publik itu hancur semua. Hancur semuanya. Yang masih kita belum tahu sekarang bagaimana saham-saham Yusuf Mansur yang ada di berbagai perusahaan. Itu kita belum tahu. Ya itu mungkin beruntung karena itu ada mekanisme pengendaliannya, mekanisme perdagangannya di luar kreativitas yang bisa dilakukan oleh Yusuf Mansur. Tapi kalau dia sendiri misalnya pertambangan, dia nggak pernah urus kok, duitnya nggak masuk ke tambang. Begitu duit masuk langsung ya seperti teori Ponzi gitu. Dikasih keuntungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah tuh hilang. Nah kasus binomo yang apa itu juga ya seperti itulah, ada nilai-nilai begitunya. Maka orang yang berinvestasi itu setelah itu tinggal menanggung deritanya. Ada yang stroke, ada yang rumahnya dijual, ada yang di PHK, ada yang bercerai dari suaminya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Apa Yusuf Mansur nggak kasihan milik orang-orang? Cara ngajak lagi.
Kalau nampak depan ada seorang jemaah bilang, kalau ke sini Pak kita lemparin aja, katanya. Dia bilang, ya terserahlah. Ini seorang masih aja mau ngajak orang investasi. Malah masih bercerita, oh investasi batu bara itu kecil. Investasi emas itu kecil. Tapi dia muncul gitu. Jelas. Nanti dia bilang, wah investasi yang menarik sekarang itu adalah investasi di pasar modal. Tapi duit dia sendiri. Nanti kalau orang ikut, duitnya juga hilang. Jadi kita harus berjelas-jelas karena posisi atau kesejatian sosial Islam itu adalah tidak boleh berlaku curang. Itu kesejatian Islam itu. Kita harus benar, mengajak dengan benar, tujuan yang benar, dan semua harus serba transparan. Sekarang Mansur ngajak perusahaannya apa? Dia sebagai apa? Karena kita lihat ujung-ujungnya pasti nggak jelas nanti itu. Coba aja ikutin. Ujungnya pasti nggak jelas. Jadi seolah-olah dari satu masalah, pindah ke masalah berikutnya. Dari satu masyarakat, cari masyarakat berikutnya. Tawarkan lagi investasi gitu. Karena nampaknya kalau sebagai ustadz itu terlalu kecil sekali buat dia. Uang sedekah sekarang ini mungkin karena di mana-mana sudah santer begini, dia juga jarang diundang orang gitu. Sekarang tawarkan investasi emas. Tapi bagaimana mekanisme setorkan misalnya sekian gitu. Ini betul-betul kita lihat sebuah perjalanan yang nggak tahu kita kapan berujungnya nih. Tapi bagi kita ini sangat menjadi apa ya? Bagi Islam itu seperti duri dalam daging. Kalau dibiarkan kita sakit, kalau nggak dibiarkan kita dituduh mendatangkan penyakit. Di mana-mana sekarang ini, kalau dia tidak bawa-bawa Islam, dia tidak bawa-bawa masjid, dia tidak bawa-bawa jemaah gitu. Mungkin itu pure urusan polisi. Ya. Hanya urusan polisi dan urusan hukum. Tapi sekarang dia bawa-bawa Islam. Bawa kayak membeli Indonesia lah atas nama Islam. Bawa syariah lah gitu. Ajaran syariah lah, syar'i lah. Tapi begitu diajak berniaga, berbisnis secara Islam, justru dia akan kabur duluan. Karena di dalam bungkusan Islam itu, di dalamnya ternyata hanyalah tipuan. Karena itu, marilah semua kita ini berhati-hati ya. Dan masyarakat sekarang juga sudah sangat hati-hati, tidak mau lagi ditipu-tipu, apapun dalihnya. Mau ustadz ke, mau apa kayak, membeli Indonesia, mau kaya, mau modal salawat, mau modal sedekah, orang nggak percaya. Hatta Yusuf Mansur mau bayar pakai daun pun, nggak percaya juga. Kalau memang ada ya, kamu investasi sendiri, bayar pakai daun itu investasi di pasar modal itu. Kan enak, keuntungan dinikmati sendiri gitu. Kenapa sih terus-terusan ngajak masyarakat dengan label-label yang tidak bisa dipahami secara dalil-dalil syar'i dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi orang-orang yang masih mau menerima itu telah terjadi penindasan akal. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang ditindas oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.